Emosi Tommy seketika tersulut saat dilempar botol minyak urut oleh si tante. Dengan penuh kemarahan, dia meraih sebuah pisau roti dan menghujamkan tusukan bertubi-tubi sampai tubuh si tante tumbang. Dewi Henny Manapode adalah seorang sosialita cantik berusia 73 tahun. Di usianya yang sudah nggak muda lagi, dia masih memiliki wajah yang cantik dan badan yang terjaga. Jika dilihat, siapapun tidak menyangka jika dia sudah setua itu. Dia tinggal seorang diri di sebuah kos-kosan mewah yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Di tahun 2013 saja, tarif yang dipatok agar bisa tinggal di kos-kosan elit itu cukup tinggi loh, yaitu sekitar 2,7 juta per bulan. Itu pun untuk kamar yang standar saja. Wajar sih, karena selain suasana kos yang asri, ada sebuah kolam renang besar di sana yang bebas digunakan oleh penghuni kos. Persis sebuah hotel sebenarnya. Di sana, Dewi Henny Manapode atau biasa disapa Tante Henny menempati kamar kos yang paling mahal tarifnya, yaitu 4 juta per bulan. Terletak di lantai 2, ruangan si tante ini dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan dan air hangat. Maklum saja, karena si tante ini adalah seorang sosialita yang berprofesi jual beli batu permata. Menurut pengelola kos, si tante ini terkenal baik walaupun jarang mengobrol dengan sesama penghuni kos. Nah, selama kurang lebih 1 tahun tinggal di kos-kosan itu, si tante sering mendapatkan kunjungan dari seorang pria berusia awal 30-an. Pada pengelola kos, si tante bilang jika itu adalah salah satu anaknya. Makanya sang pengelola juga nggak curiga atau mikir macam-macam saat si pengunjung ini menginap. Nah, siapa sih pria ini? Benar nggak sih dia itu anak si tante? Ternyata bukan, teman-teman. Pria ini bernama Suherman atau punya panggilan keren Tommy. Si Tommy ini bukan anak atau saudara si tante ya, tapi justru simpanan si tante. Alasan si tante ini bilang kalau Tommy anaknya adalah biar bebas aja gitu mereka bertemu. Soalnya kan aturan kos memang melarang pasangan yang bukan suami istri berada dalam satu kamar. Tapi karena jatuhnya bilang anak, jadi nggak masalah dong. Terus memang meyakinkan juga, si tante ini kan berusia 70 tahun. Wajar rasanya jika punya anak berusia 30 tahun seperti Tommy. Si tante sendiri adalah seorang janda. Suaminya sudah lama meninggal dan awalnya si tante ini tinggal di Belanda. Tapi pada tahun 2009 dia kembali ke Indonesia. Si tante juga punya 5 orang anak, tapi semuanya tinggal menyebar. Ada yang di Makassar, Bali, Semarang, dan lain-lain. Mungkin karena inilah si tante merasa kesepian hingga akhirnya si tante mulai dekat dengan Tommy. Tapi usia mereka kan lumayan jauh ya, 70 ke 30. Selisihnya sekitar 40 tahun. Ini gimana sih ceritanya mereka bertemu? Jadi Tommy adalah seorang terapis tempat pijat refleksi mewah di salah satu mall terkenal di Jakarta. Kebetulan si tante ini memang langganan di tempat pijat itu. Jadi mereka tentu saja sering bertemu karena emang Tommy bekerja di sana. Apalagi si tante ini kemudian merasa cocok dengan pijatan Tommy. Hingga akhirnya gak jarang Tommy memberikan pijatan secara eksklusif di dalam kos-kosan tempat si tante tinggal. Alhasil mereka semakin dekat dan hubungan mereka bukan lagi sebagai customer dan terapis, tapi berubah menjadi sepasang kekasih. Padahal saat itu Tommy sendiri sudah berkeluarga, tapi hubungan mereka tetap saja terjalin. Entah apa yang membuat mereka berdua ini saling tertarik ya. Mungkin si tante ini beneran nyaman dengan pijatan Tommy, dan Tommy sendiri juga cocok ya dengan si tante yang baik dan punya banyak uang. Soalnya seperti kata aku tadi, si tante ini sosialita yang juga suka jual beli batu mulia ya. Jelas dia punya banyak uang. Selain itu, dia ini dapat tunjangan yang lumayan banyak dari anak-anaknya setiap bulan. Dan seperti layaknya perempuan pada umumnya, walaupun udah gak muda lagi, si tante ini tipe-tipe cemburuan ya. Si tante bisa loh tiba-tiba marah gitu sama Tommy kalau Tommy ini telat angkat telepon atau balas SMS-nya pas Tommy lagi kerja. Bahkan gak jarang dia ini nanya, kamu itu lagi mici cewek atau cowok sih? Kok gak bisa dihubungi? Gitu. Padahal kan namanya terapis, tentu saja pelanggan dia cewek cowok ya, gak bisa milih. Si tante juga sangat terbuka dengan anak-anaknya soal hubungan cintanya dengan Tommy. Bahkan, salah satu anaknya yang tinggal di Bali pernah memfasilitasi mereka buat liburan berdua selama seminggu di sana. Si tante juga gak ragu ngenalin Tommy sebagai kekasihnya di kalangan teman-teman sosialitanya. Bahkan, mereka ini seperti layaknya pasangan kasmaran lainnya yang kerap memperlihatkan kemesraan di depan umum. Kalau mereka lagi jalan di mall misalnya,
Mereka gak segan-segan buat bergandengan tangan. Sampai-sampai mereka punya panggilan sayang papi mami juga loh. Tapi tentu saja istri Tommy gak tahu menau hubungan mereka ya. Tanpa terasa hubungan terlarang itu sudah berjalan selama 2 tahun tanpa banyak drama. Sampai pada tahun 2013 terjadilah tragedi mengerikan yang tidak disangka-sangka. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2013. Saat itu Tommy yang sedang libur bekerja menginap di kamar kos si tante. Dan keesok harinya atau tanggal 30 Oktober 4 jam 11, pas Tommy ini lagi mijitin kaki si tante, mereka ini kan sambil ngobrol seperti biasa ya. Nah, si tante ini mungkin masih kangen sama Tommy dan minta Tommy buat nggak usah kerja. Maksudnya kamu di sini aja nemenin aku gitu. Tapi si Tommy ini nolak dan karena kesel, si tante ini sampai mukul-mukul badan si Tommy. Waktu itu Tommy masih bisa nahan diri buat nggak bales ya. Tapi si tante ini malah makin kesel. Pas si Tommy udah siap-siap mau pulang karena dia kan mau kerja ya. Tiba-tiba si tante yang masih kesel ini ngelempar botol minyak tawon ke arah Tommy sampai kena ke pipinya. Diperlakukan kayak gitu, udahlah emosi si Tommy ini kepancing. Dia buru-buru ngambil pisau roti yang ada di dapur dan langsung menusuk badan si tante sampai 20 tusukan coba. Menyadari si tante sudah tewas, paniklah dia tuh. Akhirnya dia menyeret tubuh si tante ke dalam kamar mandi, lalu segera membereskan ceceran darah dan kekacauan yang terjadi di kamar itu. Di tengah kekalutannya, Tommy berpikir untuk membuang mayat si tante karena dia nggak mungkin untuk membiarkan begitu saja mayat si tante tetap berada di situ. Akhirnya dia berencana memasukkan mayat si tante ke dalam sebuah koper besar milik si tante yang ada di kamar itu. Tommy ini kemudian menelpon temennya yang bernama Suwanda, sesama terapis di tempatnya bekerja, dan mereka janjian buat ketemu di kawasan Ciputat. Tommy pergi meninggalkan kos-kosan menggunakan motor setelah dia mengambil semua barang berharga milik si tante. Dia mengambil semua uang, HP, tab, kartu ATM, KTP, bahkan perhiasan yang saat itu dipakai si tante pun dilucutin sama dia. Selain itu, sejumlah berlian dan sertifikatnya juga dibawa. Di tengah jalan, dia ini sempat mengambil sejumlah uang dari ATM si tante. Tommy bebas ngelakuin itu karena dia tahu PIN ATM si tante. Ya, namanya mereka juga pacaran ya. Si tante royal banget gitu ngasih segala nomor PIN ke Tommy. Sekitar jam 8 malam, Tommy menyewa sebuah mobil Toyota Avanza di rental mobil dan dibayar cash pakai uang yang tadi ditarik di ATM si tante. Mobil itu kemudian minta diantarkan ke rumah Tommy di daerah Petukangan Selatan. Setengah jam kemudian, Tommy sengaja lewat depan kos-kosan si tante buat mantau keadaan. Tapi karena emang masih terpantau aman, artinya belum ada nih yang tahu kalau si tante udah terbunuh, ya si Tommy pergi lagi. Tepat jam 10 malam, Tommy pergi ke tempat dia janjian sama Suwanda temannya di dekat Masjid Agung Ciputat. Di sana, dia menceritakan apa yang telah dilakukannya dan meminta Suwanda untuk membantunya menyingkirkan mayat si tante dengan imbalan sejumlah uang. Awalnya Suwanda keberatan karena dia nggak mau terseret dalam masalah ini. Tapi Tommy memelas kepadanya dan terus memaksa. Dengan berat hati, Suwanda pun setuju dan segera menuruti instruksi Tommy untuk mengambil mobil sewaan di rumahnya, lalu membawa mobil itu ke kos-kosan si tante. Tepat jam 1 malam, Suwanda tiba di kos-kosan si tante. Pengelola kos yang tidak curiga membuka pintu gerbang kos dan membiarkan mobil itu masuk ke dalam kos-kosan. Di dalam kamar kos si tante, sudah ada Tommy yang menunggu kehadirannya. Mereka berdua kemudian memasukkan tubuh si tante ke dalam koper yang telah disiapkan oleh Tommy. Setelah itu mereka berdua membawa koper besar yang tentu saja sangat berat itu keluar dari kamar dan memasukkannya ke dalam mobil sewaan. Selanjutnya, mereka mengendarai mobil itu ke arah Bogor untuk membuang mayat di dalam koper. Akhirnya mobil berhenti di pinggir Sungai Cinyurup, Desa Cibadung, Gunung Sindur. Di sana, koper yang sudah berat itu diikat dengan tali nilon serta beberapa bongkah batu sebagai pemberat. Maksudnya biar koper itu segera tenggelam saat dilempar ke dalam sungai. Tapi sialnya, koper itu ternyata masih kurang berat karena nggak tenggelam. Ya udah, terpaksa Suwanda turun buat maksa si koper ini tenggelam. Akhirnya koper berhasil tenggelam setelah Suwanda memasukkannya ke dalam lubang yang ada di dalam sungai. Setelah semua dianggap beres, mereka pun kembali ke Jakarta seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum berpisah, Tommy memberikan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Suwanda karena telah membantunya menghilangkan jejak. Lalu bagaimana nasib si koper? Nah, karena si koper ini emang nggak cukup berat buat tenggelam ya, akhirnya keesok harinya atau pada tanggal 2 Oktober 2013, koper ini terlihat mengambang di Sungai Cinyurup dan menggegerkan warga desa sekitar. Bau yang sangat menyengat tercium dari koper itu. Dan setelah dibuka, tampaklah sebuah pemandangan yang sangat mengerikan.
Polisi segera mengidentifikasi mayat yang ada di dalam koper dan membuat sebuah sketsa berdasarkan ciri-ciri mayat tersebut. Ini adalah sketsa yang dibuat oleh polisi. Di sana disebutkan beberapa ciri-ciri spesifik seperti wanita beretnis Tionghoa, berusia sekitar 33 tahun, berambut ikal sebahu, memiliki tinggi badan sekitar 155 cm, memakai cincin perak, serta memakai baju daster motif bunga. Sketsa itu kemudian disebarluaskan kepada media serta ditempatkan di sejumlah lokasi strategis. Polisi berharap bisa mendapatkan informasi dari publik tentang identitas dari wanita itu. Beberapa keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya datang untuk mencocokkan ciri-ciri anggota keluarga mereka yang hilang, namun tidak ada satupun yang sesuai. Untuk beberapa saat, jenazah si tante ini masih menjadi misteri. Sementara itu, Tommy sang pelaku masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Bahkan dia telah berhasil menjual perhiasan si tante dengan harga 25 juta rupiah serta menguras habis seluruh uang di rekening si tante. Tapi namanya juga habis membunuh orang ya. Si Tommy ini rupanya stres juga. Makanya untuk menghilangkan itu, dia akhirnya berlibur ke Bali dan di sana dia sempat berfoya-foya. Tentu saja dengan uang hasil jarahan si tante ya. Lah, terus emang anak-anak si tante nggak ada yang nyariin? Kok nggak pada curiga ibunya meninggal? Jadi gini, selama beberapa saat mereka emang nggak curiga sesuatu yang buruk udah nimpa ibunya ya. Karena tiap mereka coba SMS nanya sang mama, ya masih ada balasan seperti biasa. Karena emang si Tommy ini mengambil alih HP si tante, jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada keluarga atau anak-anaknya yang ngehubungin gitu. Dan bener aja, pas si anak ini ada SMS nanyain kabar, ya si Tommy yang bales. Jadi mereka nggak ngira sama sekali kalau ibu mereka udah nggak ada. Tapi apakah selancar itu? Tentu tidak, karena saudara dan anak-anaknya ini merasa agak aneh dengan SMS si tante akhir-akhir itu. SMS balasan yang biasanya singkat-singkat aja ini mendadak agak panjang lebar dan bahasa yang digunakan kayak bukan si tante banget gitu. Apalagi saat coba ditelepon, si tante ini nggak mau angkat, cuma bisa balas SMS doang. Curiga dong, akhirnya mereka ini mencoba mengecek ke dalam kos-kosan si tante dan iya bener aja mereka nggak nemuin si tante di sana. Dicari ke tempat yang mungkin aja didatengin si tante juga nggak ketemu. Akhirnya pada tanggal 4 Desember 2013, pihak keluarga resmi melaporkan kehilangan si tante kepada polisi. Sebenarnya waktu ada berita penemuan mayat di sungai itu, pihak keluarga juga dengar ya. Tapi berhubung mereka ini belum curiga tentang keberadaan si tante, ya mereka nggak nanggepin berita itu. Lagi pula, informasi yang mereka dapat, jenazah ini berusia sekitar 30 tahun. Kayak yang mustahil banget itu ibu mereka. Secara si tante kan umurnya udah 70 tahun lebih ya. Tapi karena ibu mereka nggak ketemu-ketemu nih, padahal udah dilaporin, akhirnya mereka mencoba mendatangi tempat jenazah itu disimpan dan mencoba mengidentifikasinya. Mereka sangat terkejut lihat fakta bahwa jenazah yang sudah sebulan lebih menjadi misteri itu ternyata adalah ibu mereka sendiri, Dewi Heni Manapode. Polisi pun mulai melakukan investigasi dengan mendatangi tempat kos-kosan Tante Heni dan menyelidiki siapa saja yang mungkin terlibat. Diperoleh informasi jika orang yang terakhir bersama si Tante adalah Tommy yang tidak lain adalah kekasihnya. Polisi berhasil menangkap pria itu di tempat kerjanya di Plaza Senayan, sedangkan Suwanda, orang yang membantu membuang jenazahnya, ditangkap di rumahnya di Pamulang, Tangerang. Sejumlah barang bukti seperti pisau dan mobil sewaan berhasil ditemukan polisi. Kedua tersangka pun kooperatif dengan mengakui perbuatannya. Di dalam keterangannya, Tommy atau Suherman melakukan tindakan itu spontan karena emosi saat mereka bertengkar. Hal ini membuat vonis hukuman penjara yang diterimanya pun menjadi tidak berat, yaitu hanya 12 tahun penjara. Fenomena lelaki simpanan ini membuktikan bahwa pria dan wanita semakin setara dalam hal simpan-menyimpan. Pria dan wanita simpanan juga kerap ada di balik pusaran kasus korupsi. Kisahnya pun banyak yang berakhir tragedi, karena sesuatu yang dimulai dengan cara yang tidak baik pasti akan berakhir tidak baik pula. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget untuk support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Subscribe ya, please please please.